Kemarin korupsi timah merugikan negara sekitar 300 triliun. Udah terbongkar tuh. Ternyata ada lagi nih korupsi yang lagi heboh, yaitu urusan Pertamina yang beredar di publik dan menyangkut penggadaan BBM jenis Pertamax yang katanya selama ini adalah oplosan dari Pertalite. Dan ini udah tercatat merugikan negara sekitar 193 triliun. Edan banget gak sih? Tuh para maling-maling ini nih, aduh. Dan kasus ini nih cukup menarik perhatian publik karena BBM adalah komoditi yang dikonsumsi publik kan. Bahkan sampai ada yang bilang kalau Pertamax itu adalah Pertalite yang dibelinya nggak ngantri. Dan lu jangan salah ya, 193 triliun itu adalah kerugian negara yang dialami tahun 2023 aja. Lo bayangin aja, tiap tahun kerugian negara segitu. Berarti selama 10 tahun Jokowi menjabat negara hampir 2000 triliun lah. Itu baru dari BBM doang. Belum yang lainnya loh. Gue apresiasi Kejaksaan Agung yang udah membongkar kasus ini. Dan kasus-kasus besar korupsi lainnya. Emang sangat menyakitkan banget sih ketika rakyat masih banyak yang kelaparan. Tahu-taunya ada yang korup. Sampai merugikan negara segitu banyaknya. Aduh. Nah, tinggal setelah ini nih, apa yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penanggung jawab jalannya pemerintahan? Gua rasa nggak mungkin Jokowi nggak tahu soal ini. Kalau udah di angka ratusan triliun, udah pasti presiden tahu lah. Jadi udah sewajarnya Kejaksaan Agung berani memanggil Jokowi untuk diperiksa. Kalau dia bilang nggak tahu menahu soal ini, menurut gue itu bohong ya. Sebagai presiden yang dilengkapi dengan sistem intelijen yang canggih, semut di lubang pun bisa ketahuan kok. Apalagi ini korup loh, yang angkanya berpotensi sampai ribuan triliun. Udah jelas banget, Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan harus bertanggung jawab penuh atas ini. Menurut gue Jokowi pasti tahu lah, tapi dia membiarkan. Mungkin dia biarkan karena dia dapat bagian. Bisa jadi kan? Gak ada yang gak mungkin. Makanya itu, sebelum masalah hukum ini jadi urusan politik untuk saling menjatuhkan, sebaiknya kejaksaan ya panggil lah dan periksa Jokowi. Baru periksa pejabat yang lainnya. Selain urusan Pertamina, ada yang gak kalah menghebohkan juga. Baru-baru ini aja Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi yang dinamakan Dan Antara. Wacana ini emang udah digulirkan sebelumnya. Dan Antara akan mengelola aset BUMN kita. Dan total aset yang dikelola mencapai 15.000 triliun rupiah. Jadi udah bisa dibilang kalau Dan Antara ini adalah super holding. Yang kalau dikelola dengan benar akan jadi sumber ekonomi negara. Dan melihat konsep Dan Antara ini awalnya gue cukup optimis. Gue cukup yakin lah kalau Indonesia mampu bermain banyak di permainan ekonomi global dengan menggunakan Dan Antara ini. Tapi sayangnya rasa optimis gue berubah jadi rasa pesimis. Karena pas peluncurannya ternyata gue melihat wajah orang-orang jahat di situ. Yes, ada Jokowi bos. Dari optimis langsung deg-degan gue. Dan ternyata dia bukan cuma hadir pas peluncuran, tapi dilibatkan ke pengurusan. Ini makin pesimis lagi gue. Walaupun gue gak berharap sama dia ya, kalau Dan Antara ini nantinya akan jadi skandal besar. Kayak Jiwasraya atau Asabri. Gila aja, masa 15.000 triliun jadi skandal? Jangan sampai deh ya. Dan ternyata bukan cuman gua yang pesimis. Banyak pelaku bisnis juga ikutan pesimis nih. Ini bisa kita lihat dari turunnya IHSG, terus adanya penarikan dana dalam skala besar di bank-bank BUMN lah. Dan juga melemahnya rupiah. Seandainya aja nggak ada Jokowi di situ. Gue yakin nggak akan separah ini dampaknya. Ya, semoga aja pemerintahan bisa merespon cepat situasi ini. Jangan sampai berdampak ke rakyat kecil. Apalagi sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Harga-harga harus stabil dong. Melihat keberadaan Jokowi emang ngebuat kita susah optimis lah. Apalagi kan baru aja tuh dibongkar ke beberapa kasus korupsi zaman dia. Terus ngapain juga dia ada di Dan Antara. Gue tadinya berharap para pemegang kepentingan di Dan Antara itu orang-orang profesional, bukan orang-orang politik. Apalagi orang yang udah terbukti gagal kayak Jokowi. Terus gimana Dan Antara mau berhasil kalau orang-orang gagal malah dikasih ruang di super holding yang mengelola aset negara senilai 15.000 triliun? Gua nggak ngerti lagi dah apa yang ada di pikiran Presiden Prabowo. Kok masih aja ya nekat melibatkan Jokowi? Ada yang nanya juga ke gua, lu kenapa sih pesimis banget? pas lihat Jokowi jadi penasehat Dan Antara? Gue jawab aja, gue pernah optimis sama dia, gue pernah percaya sama dia, gue pernah yakin sama dia. Tapi dia sendiri yang membuktikan kalau dia nggak bisa dipercaya. Lepasin deh urusan politik. Lo lihat sendiri kan,
bahwa Jokowi meninggalkan banyak kebobrokan dalam pengelolaan ekonomi rakyat. Korupsi Pertamina, negara rugi 193 triliun. Korupsi timah, negara rugi 300 triliun. Urusan bansos, negara rugi 250 triliun. Bahkan nama Jokowi disebut dalam persidangan beberapa kasus korupsi besar. Seperti BTS yang bikin negara rugi 8 triliun. Terus nama dia juga disebut dalam persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terus kemarin di persidangan di JKA nama Jokowi lagi-lagi disebut. Dan masih ada beberapa kasus lainnya yang nggak akan ada asap kalau nggak ada apinya. Jadi nggak mungkin nama Jokowi disebut-sebut kalau dia sendiri nggak ada keterkaitan dengan kasus-kasus itu. Ini fakta ya, gue nggak ngarang-ngarang cerita. Terus manusia gagal kayak gini nih mau dijadiin penasehat dan antara. Lah dia nasehatin dirinya aja gagal. Nasehat apa yang mau dikasih ke dan antara nih? Jadi wajar kan kalau gue pesimis dengan keberadaan Jokowi di sana. Malah yang ada gue jadi curiga. Apa misi dia di dan antara? Beberapa lagi nanti kerugian yang akan ditimbulkan. Apa jangan-jangan dia cari modal buat majuin anaknya di dan antara? Macam-macam deh kecurigaan gue. Kalau ada Jokowi, dimanapun itu harus dicurigain. Ada udang di balik batu, bos. Mending kita berpikiran buruk tapi nggak kejadian. Daripada berpikiran baik tapi ternyata salah. Kalau udah hancur, mau diapain juga udah terlambat. Paling cuma bisa nyesal aja. Apa gunanya menyesal kalau semuanya udah hancur? Makanya sebelum menyesal, curigalah sebanyak-banyaknya. Supaya para petinggi di sana nggak berani main-main. Karena merasa selalu diawasi. Pak Prabowo kan juga bilang kalau siapapun boleh mengaudit dan antara. Ini panggilan kepada para auditor merah putih untuk sesering mungkin mengaudit dan antara. Nggak usah ngarepin lagi KPK. Mereka itu udah dipegang sama Jokowi. Lah Jokowinya aja ada di dan antara. Apa yang bisa diharapin lagi sama KPK buat ngawasin dan antara ini? Aduh. Jadi kita udah nggak bisa ngandelin siapapun ya, kecuali kita sendiri. Jadi buat para auditor, tolonglah sesering mungkin gunakan kemampuan kalian untuk mengaudit dan antara ini. Lakuin itu sebagai lahan pengabdian kepada negara. Ingat bosku, ada Jokowi di dan antara. Jangan menyesal, berbuatlah sebelum terlambat. Oke? Sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan. Bye.